Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Absor dari kelas khusus dengan NIM 2201018. Puji rahmat syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mulai ceramah kali ini dengan membaca bismillah. Oke. Untuk ceramah kali ini saya mempunyai tema yaitu hari akhir. Dimana hari akhir ini ialah hari kehancuran. Itu terdapat pada beberapa surat di dalam Al-Quran seperti Al-Zalzalah, Qiraati, dan beberapa surat lainnya. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, sebelum hari kiamat ini ada 5 zaman, dan dimana kita sudah berada di zaman kelima, yaitu zaman terakhir, yang dimana kiamat itu sudah benar tipis seperti di depan mata kita, tapi entah mengapa kita tidak merasakannya. Dan di zaman 5 sendiri itu emang dimana zaman Islam itu mulai menjadi asing. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang asing pada zaman sekarang. Untuk zaman kelima sendiri itu emang banyak muncul tanda-tanda kiamat kecil yang keluar, yaitu zina di mana-mana atau dosa yang menumpuk pada setiap individualnya, atau beberapa orang yang mungkin tidak peduli bahkan tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin bersenang-senang pada dunia. Sebenarnya nggak apa-apa sih senang-senang atau apa segala macam, tapi selama itu masih batas normal dan wajar. Dan apapun yang kita lakukan itu pasti ada balasannya nanti di akhir nanti. Makanya kita jangan terlalu menyepelekan hal ini. Oke, untuk teman-teman sekalian, untuk kiamat itu dibagi menjadi dua, ada kiamat kecil dan kiamat besar. Untuk kiamat sugro sendiri itu seperti kayak masih yang kecil-kecil seperti tsunami, gunung meletus, atau beberapa kejadian alam lainnya. Untuk kiamat besar sendiri itu ialah hari kehancuran tersebut. Untuk tanda-tandanya itu ada dua. Itu ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Untuk tanda yang kecil itu kayak seperti Dajjal tapi versi manusianya. Dan untuk tanda yang besar ya, itu ada beberapa yang mungkin benar-benar berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Maksudnya lebih sesuatu yang muncul itu benar-benar sangat tidak bisa diprediksi. Contohnya Dukhon itu kabut tebal yang dimana menyelimuti bumi selama 40 hari, yang dimana setelah Dukhon ini akan ada krisis besar, yang dimana dari sumber pangan atau listrik, komunikasi, itu semuanya bisa saja terputus dan kita benar-benar seperti diisolasi. Dan mungkin akan benar-benar ada kehancuran ketika Dukhon tersebut, karena itu waktunya juga tidak sebentar. Nah, untuk selanjutnya setelah Dukhon, setelah krisis semua itu, Dajjal akan muncul, di mana Dajjal akan menjadi seperti seorang penyelamat. Bisa dikatakan seperti itu. Mungkin bagi orang-orang yang merasa perspeksi seperti itu karena mereka dalam kondisi kritis setelah Dukhon, mungkin mereka bisa merasa bahwa si Dajjal ini kemungkinan penyelamat, padahal bukan. Dan pada akhirnya Dajjal juga akan dihancurkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Setelah itu akan ada muncul dua kaum, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang dimana Ya'juj dan Ma'juj ini ialah kaum yang sangat berbahaya, yang dimana dia bisa menghancurkan apa segalanya yang ada di depan mereka. Tapi bersyukurlah untuk kita sekarang, karena saat ini Ya'juj dan Ma'juj itu sedang dikurung pada benteng yang besar, sebuah tembok yang sangat besar, yang dimana mereka bahkan tidak bisa menembusnya sama sekali hingga nanti ketika sudah waktunya. Nah, Ya'juj Ma'juj ini sendiri itu mereka dikurung oleh Zulkarnain. Ya, Zulkarnain mungkin dulu itu dia menemukan Ya'juj itu ada yang di lereng gunung, dan intinya ada di tempat pegunungan seperti itu. Nah, terus ya karena mungkin selanjutnya dia membuat tembok yang sangat besar untuk mengurung Ya'juj Ma'juj tersebut. Dan setelah Ya'juj Ma'juj ini keluar itu jadi setelah Ya'juj Ma'juj selesai itu memang Nabi Isa akan menjelaskan pada umatnya bahwa
agama yang sebenarnya ialah agama Islam. Jadi mungkin ada kesalahpahaman ketika Nabi Isa menjadi Rasul saat itu, hingga pada akhir hayatnya mungkin umatnya mengira dia adalah Tuhan, padahal aslinya dia hanyalah seorang Rasul. Oke, sekian untuk saya. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.